Apa kabar Ibu Lia? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, alhamdulillah sehat. Ya, hari ini Ibu Lia akan dilihat untuk proses pembelajarannya ya. Iya Bu. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Lia ingin capai pada hari ini? Iya. Baik, terima kasih. Kebetulan kan saya guru bahasa Inggris Bu. Nah di bahasa Inggris itu kan ada 4 keterampilan. Nah pada hari ini saya ingin melihat untuk elemen berbicara dan menyimak. Jadi saya ingin melihat tujuan pembelajarannya untuk melihat bagaimana peserta didik bisa menganalisis dan menyimpulkan makna pada teks recount untuk elemen mendengarkan dan berbicara. Terus pada proses coaching nanti, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Lia itu apa? Nah, ini bukan sekarang ini saya mengajar itu rata-rata siswanya 33 orang. Itu menurut saya adalah siswa yang kelas besar, dalam jumlah yang besar. Jadi saya itu selalu merasa kewalahan dalam mengajar dengan jumlah siswa yang besar banyak, karena bisa kan ribut kan Bu. Nah, apalagi kalau di jam-jam lahir, nah itu siswanya suka kadang ribut. Jadi saya ingin bagaimana cara mengelola kelas dengan siswa yang banyak, dan juga bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk untuk pembelajaran bahasa Inggris, terutama di mendengarkan dan berbicara ini. Karena kan kalau mata pelajaran lain lebih mudah kan kalau untuk diferensiasinya. Nah saya ini masih meraba-raba untuk kegiatan mendengarkan dan berbicara. Nah, bagaimana melakukan diferensiasinya itu yang akan saya coba terapkan di kelas nanti. Iya. Kemudian nanti strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Ibu Lia? Oke, strategi akan saya gunakan nanti karena ini kelasnya dalam jumlah banyak siswanya, saya akan membagi kelompok. Kemudian untuk mengatasi rasa bosan siswa, itu saya akan mengajak mereka untuk bermain game. Jadi ada ice breaking. Ice breaking itu saya merasa itu bagian dari mindfulness, pembelajaran sosial emosional untuk menyiapkan peserta didik supaya tenang dan senang agar mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian juga saya bagi kelompok, semua kan pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba untuk melakukan diferensiasi konten. Jadi perbedaan, walaupun sama-sama mendengarkan, tapi mereka akan mendengarkan sebuah teks sesuai dengan minat. Ya. Jadi untuk proses pembelajaran di kelas nanti saya Insya Allah kita akan ketemu di kelas ini. Iya, jadi demikian dulu. Terima kasih Ibu Lia. Sama-sama Bu. What fragile? Okay, what happened with fragile? Absent? Alright, thank you. So please group 5 and group 6, which category that you like? Food. Okay. Siapa yang army di sini? Raise your hand if you're an army. And how long her? Who is she? Is it Ibu Hastati or Ibu Tri Yulianti? So she is the headmaster of SMA Negeri 1 Bario. Tadi sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Iya Bu, Bagaimana? alhamdulillah. Lega. Lega ya? Iya, lega rasanya Bu. Ya, bagaimana perasaannya Memlia setelah mengajar tadi? Ya, jadi Bu, jujur ya Bu ya, di awal tuh saya merasa gugup karena tadi ada Ibu
duduk di belakang memantau dan mengawasi saya itu sesuatu yang jarang saya lakukan selama ini. Selama ini kan di dalam kelas itu hanya ada saya dan siswa. Nah, kali ini ada pihak lain yang juga turut menyaksikan pembelajaran itu. Di awal terasa agak canggung bagi saya, tapi alhamdulillah saya bisa menguasai diri dan alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar sampai di akhir. Ya. Ya. Kira-kira dari proses pembelajaran tadi, menurut Emilia apa yang masih kurang seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya yang masih kurang itu adalah bagaimana memotivasi dan partisipasi dari peserta didik. Apalagi ini kan tentang elemen mendengarkan, keterampilan mendengarkan dan berbicara. Tentunya kan berbicara dengan menggunakan bahasa asing adalah sesuatu yang tidak semua siswa bisa melakukannya. Nah, saya butuh usaha lagi bagaimana menumbuhkan motivasi dan meningkatkan partisipasi murid, terutama dalam mereka itu bisa terampil dalam berbicara, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, mengutarakan apa yang mereka inginkan. Untuk menjawab soal itu sebenarnya mereka bisa, cuman untuk berbicara itu yang mungkin agak susah ya Bu. Hanya satu, dua, tiga orang lah yang bisa. Yang lain ketika ditanya dikonfirmasi nggak bisa. Cuma kalau berbicara itu masih agak-agak gimana ya Bu ya perasaan. Iya. Tadi saya lihat ada pembagian kelompok ya. Iya. Ya itu adalah salah satu strategi saya untuk bisa menguasai kelas yang siswanya banyak. Kalau siswa yang banyak begitu kan agak susah saya untuk mengkoordinir mereka. Jadi saya bagi kelompok agar nanti bisa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi saya bisa mudah untuk memantau pekerjaan siswa di masing-masing kelompok tersebut. Jadi setelah dibagi kelompok efektif ya? Iya, alhamdulillah. Karena ketika dibagi kelompok kan mereka bisa bisa ada teman untuk berdiskusi. Kalau misalnya mereka cuma berdua kan suka ingin bertanya ke teman yang satunya, teman juga pendiam. Kan ada yang begitu duduk sama-sama tapi duduknya pendiam. Nah, ketika di dalam kelompok yang heterogen, kan itu pemilihan kelompoknya acak. Jadi kan itu mereka tidak tahu akan satu kelompok dengan siapa. Dari situ mereka jadi bisa saling berbagi lah. Ada yang di satu kelompok itu ada yang bisa sudah tingkat kemampuannya sudah di atas rata-rata, mereka bisa berbagi dengan yang masih lemah seperti itu. Ya, terus yang terakhir nanti apa yang nantinya Ibu Lia akan kembangkan dari proses pembelajaran tadi? Jadi yang masih kurang nanti apalagi yang akan dikembangkan oleh Ibu Lia? Kalau yang masih kurang itu kan tadi itu untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa ya, terutama dalam pembelajaran bahasa asing, bahasa Inggris ini. Kemudian kalau kedepannya nanti tadi sesuai hasil refleksi bersama murid-murid itu mereka senang ketika saya memberikan kuis. Ibu tadi lihat di awal itu kan saya memberikan kuis. Nah itu animo siswa itu mereka senang ada kuis, mereka interaktif seperti itu. Nah jadi saya mungkin ke depan nanti ingin lagi belajar meningkatkan kompetensi yang saya miliki dalam merancang media pembelajaran yang interaktif seperti itu, sehingga siapa tahu setelah ada media pembelajaran yang interaktif, yang menarik, motivasi dan partisipasi siswa juga bisa meningkat di pembelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti tadi Bu Lia nanti akan memilih kembali media untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Iya. Seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu.